Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah istilah, yaitu anomali ilahi. Anomali itu adalah suatu kejadian yang menyimpang dari kebiasaan pada umumnya. Terlihat hal itu tidak masuk akal dan nampak aneh. Malah bertentangan dengan hukum apapun yang berlaku. Tetapi hal itu diizinkan terjadi menurut maksud dan kehendak Tuhan. Anomali acap kali terjadi seperti dalam kisah kehidupan banyak tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Nuh, dia orang biasa, tetapi dia dipakai oleh Tuhan membuat kapal yang besar di daratan, jauh dari lautan, di siang hari yang bolong, tidak ada angin, tidak ada hujan. Seolah-olah itu satu pekerjaan yang aneh. Itu sebuah anomali. Tetapi kemudian kita tahu ternyata Tuhan menunjukkan maksudnya, yaitu mendatangkan air bah yang menghancurkan manusia yang hidup dalam kedurhakaan pada zaman Nuh. Abraham dikatakan sudah mati pucuk dan Sarah sudah mati haid. Mestinya mereka tidak lagi bisa melahirkan anak. Tapi ternyata Tuhan berbuat sesuatu yang lain. Dari benih dan rahim mereka lah kemudian lahir seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Sungguh itu suatu keajaiban. Begitu juga dengan Musa. Dia manusia biasa. Ketika dalam keadaan yang terdesak, dia membelah laut Teberau yang begitu luas, lebar dan dalam, hanya dengan mengangkat tongkat di tangannya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tetapi justru itulah yang terjadi. Inilah sebuah anomali ilahi. Yosua dan pasukannya merobohkan benteng kota Yeriko yang berkubu kuat dengan cara yang aneh. Mereka hanya diminta untuk berjalan mengitari tembok Yeriko itu setiap hari 1 kali, dan pada hari yang ke-7 mereka mengitarinya 7 kali. Lalu robohlah tembok Yeriko yang begitu kokoh. Tidak masuk akal. Tetapi itulah sebuah anomali ilahi. Goliat, seorang pahlawan tentara yang gagah perkasa, bertubuh raksasa, begitu kuat dengan menyandang pedang dan seperangkat pakaian perangnya yang luar biasa. Tapi anehnya, dia justru tumbang di tangan seorang anak kecil hanya dengan bersenjatakan batu kali. Dialah Daud. Bagaimana mungkin seorang kecil yang tidak berpengalaman dalam berperang, tetapi menghancurkan Goliat, sang raksasa itu. Ini pun anomali. Masih ingat cerita tentang Yunus tentunya. Yunus, karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, akhirnya dia pun dilempar ke dalam laut dan masuk ke dalam perut ikan. Mestinya Yunus mati di dalam perut ikan. Tetapi atas penentuan Tuhan, Yunus tetap hidup dan dia dibawa ke Niniwe. Begitu juga yang terjadi atas kehidupan Yesus. Ada banyak hal dilakukannya. Berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan, 5 roti. Bahkan dia mati dan bangkit. Itu semua adalah sebuah anomali ilahi. Sesuatu yang tidak biasa, tapi Allah mengerjakannya. Maka benarlah kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, terdengar oleh telinga, itu yang akan disaksikan. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti, tetapi rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Manusia memikirkan jalannya,
tapi Tuhan menentukan arahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, berserah kepadanya dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Dia selalu ada dalam kontrol apapun yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama dengan Dia, kita akan dimampukan melakukan anomali ilahi, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Saya Pendeta Sudarmanto, salam hangat dari Kota Wisata Batu. Amin.